Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Prapaskah 9 Maret 2021. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita hendak membahas tentang liturgi Ekaristi. Ekaristi sering disebut juga sebagai rangkuman seluruh ajaran Yesus. Hal utama yang diajarkan Yesus adalah kasih. Di satu sisi manusia tak lepas dari dosa dan kesalahan. Di sisi lain, manusia dituntut untuk memiliki kasih. Kasih bukan kata-kata semata, melainkan terwujud dalam pengampunan. Dalam doa syukur agung, kita mengenangkan akan kehadiran kembali kasih Kristus yang tidak hanya mengampuni dosa kita, bahkan Ia rela memberikan hidupnya bagi kita. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Kasih, syukur kami panjatkan padamu karena Putramu mengajarkan sikap pengampunan yang tiada batas. Mampukanlah kami untuk mempunyai hati seperti Yesus Putramu yang selalu memberi kesempatan orang lain untuk bertumbuh dalam kasih pengampunan, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Memahami pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 77 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku.
Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gujo sampai ia melunaskan segala hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, apakah pengampunan itu? Dalam firman Tuhan atau sabda Tuhan yang kita dengar, pengampunan disamakan dengan penghapusan hutang. Mengampuni berarti membebaskan seseorang dari sebuah hutang. Sikap tidak mengampuni sama dengan ketika kita merasa ada orang tertentu yang masih berhutang sesuatu kepada kita. Sesuatu itu bisa jadi adalah permintaan maaf, perubahan sikap, pembalasan dendam, ataupun pembayaran kerugian yang kita derita. Seperti ada tuntutan dalam hati kita bahwa ada orang-orang tertentu yang harus berlaku seperti yang kita inginkan, barulah kita merasa puas dan lega. Lalu seperti apakah sikap orang yang tidak atau belum mengampuni itu? Sikap orang yang tidak atau belum mengampuni ada perasaan kecewa akan suatu peristiwa yang terjadi. Artinya, belum merelakan terjadinya hal-hal yang tidak baik tersebut. Ada perasaan bahwa ada orang-orang tertentu yang masih memiliki hutang kepadanya. Ada tuntutan bagi orang-orang tertentu yang kita anggap masih memiliki hutang. Ada perasaan sakit ketika mengingat peristiwa atau orang tersebut. Lalu, seperti apakah sikap orang yang sudah mengampuni sebenarnya? Sikap orang yang sudah mengampuni dapat teringat sebuah peristiwa atau orang yang terlibat di dalamnya tanpa kembali merasa sakit dan kecewa. Lalu yang kedua, tidak merasakan adanya tuntutan pada orang-orang tertentu agar mereka berubah, meminta maaf, ataupun perasaan semacam itu, dan mereka juga tidak menganggap berhutang sesuatu kepada kita. Dapat bersyukur ataupun belajar sesuatu yang baik dari peristiwa yang telah terjadi. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, yang menjadi masalah adalah sering sikap mengampuni di atas bukanlah hasil pengampunan yang sejati atau dilakukan dengan segenap hati, melainkan keluar dari usaha pikiran dan hati kita untuk terbebas dari rasa sakit dengan cepat, dan biasanya kita lakukan dengan cara melupakan, mengabaikan, mengeraskan hati. Jadi yang terpenting adalah apakah kita memproses luka atau peristiwa itu dengan cara yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang benar. Apa itu? Yaitu hati yang benar-benar mengampuni. Ketika kita melewati proses itu dengan tidak benar, maka pengampunan yang kita lakukan pun tidak mendalam. Bagaimana sebenarnya proses pengampunan yang benar? Pengampunan yang sejati. Ciri-cirinya adalah: 1. Mempunyai kehendak untuk mengampuni. Lalu ada pengakuan. Kemudian ada pengampunan. Kemudian kerelaan.
melepaskan emosi negatif. Ada sebuah pemulihan, ada kedamaian di dalam hati, ada sebuah peneguhan. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, kadang-kadang cukup sekali kita mengampuni, dan semua aspek di atas sudah kita alami. Dalam kasus-kasus tertentu, aspek-aspek di atas terjadi secara bertahap ataupun dalam pengulangan yang semakin lama semakin kuat. Bagaimana caranya ketika kita memproses dengan cara yang benar akan mendatangkan damai dan berkat di dalam hidup kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang mau mengampuni. Dengan memahami pengampunan itu secara lebih mendalam, semoga pengampunan kita sungguh didasarkan pada hati kita. Selamat menjalani masa Prapaskah dalam tahun Ekaristi ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur padamu atas pengampunan yang senantiasa Engkau berikan lewat Putra-Mu. Semoga kami semakin berani memberikan pengampunan pada sesama. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.